Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akun Dapur Umat. Masya Allah, umat punya dapurnya. Baik, mudah-mudahan di dapur itu ada menu-menu yang baik-baik untuk umat. Ya. Dapur Umpat ini. Oh, ini Dapur Umpat, Dapur Umat. Mana yang nulis ini? Siapa ini admin? Ini copy paste apa disalin lagi? Hah? Di copy paste. Baik, Dapur Umpat bukan umat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz Adi. Baik. Bagaimana hukum mencicil atau gadai emas di bank syariah, dan bila sudah terlanjur melakukan hal tersebut apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Semoga Pak Ustadz Adi, keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anda dan keluarga di dapur dan teman-teman semuanya juga mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, dan dilindungi dari segala hal yang buruk. Saya senang dengan pertanyaan ini. Ini menjadi pertanda bahwa ada kebaikan dalam jiwa kita untuk memastikan apa yang kita kerjakan benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hukum gadai emas, ya, mencicil dengan gadai emas sepanjang dilakukan di bank syariah itu boleh-boleh saja, sepanjang hukum syariah yang dipakai, yang diterapkan. Ya, karena sifat menggadaikan itu rahin atau marhun alih, itu yang sesuatu yang digadaikan ada di Quran. Ya, gadai itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 283. Ya, wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Ya, dan jika engkau dalam perjalanan kemudian ingin melakukan transaksi tertentu dan tidak ada yang nulis di situ, ya maka boleh engkau kemudian jadikan satu gadaian. Ya, jadi satu gadaikan. Farihanum maqbudah, ada gadai, jaminan yang dipegangkan sebagai jaminan gadai dari apa yang kau pinjam, ya, atau transaksi yang kau lakukan. Jadi gadai itu dibahas di Al-Qur'an, cuma nanti detail prosesnya juga diterangkan, ya, bahkan dijelaskan dengan perinci oleh para ulama. Dan syariah saya kira di LKS, ya, lembaga keuangan syariah, baik itu di bank dan sebagainya, itu sudah mengatur, disampaikan dengan jelas, bahkan ada fatwa tahun 2002 tentang itu. Ya, teman belum banyak beredar di masyarakat. Sistemnya kan jelas di situ. Ketika Anda menyampaikan ditaksir emasnya, Anda datang nih ke bank syariah misalnya, gadai emas, kan ditaksir emasnya nanti berapa nilainya, kemudian ada biaya pemeliharaannya, dihitung pemeliharaan, jasanya misalnya dan sebagainya, disatukan akumulatif. Ya, maka di situ nanti ada dua akad di situ, akad simpan pinjam dengan akad pemeliharaannya, disampaikan kepada Anda untuk disepakati sebagai sebuah transaksi. Itu nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah, ya, sepanjang nanti berlangsung secara syar'i. Jadi ada syariat yang tidak dilanggar. Ya, kecuali nanti ada unsur-unsur tertentu yang bertentangan dengan syariah, di luar-luar konteks syariat, misalnya ada riba dan sebagainya, ya, ada yang tidak sebanding antara yang digadaikan dengan yang diberikan, ada pinjaman yang bertambah, gitu, ya, itu biasanya di luar konsepsi syariah. Ya, jadi kalau Anda mau lakukan gadai, ya cari aja ke bank syariah misalnya, ya, atau pegadaian syariat, dan yang hukumnya yang dijalankan hukum-hukum syariat itu yang dipastikan. Ya, Allahu ta'ala alam bis-shawab. Saya kira udah ada fatwa di sini, ya, udah ada fatwa tahun 2002. Baik, kita kembali ke Instagram. Masih ada waktu? Masih, ya, kalian enak aja masih gitu. Nanti gantian, ya, kalian jawab, saya masih gitu, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini akunnya apa nih? Anissa Yuliana, bla bla bla. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga Allah selalu melindungi saudariku dan keluarganya juga dalam kebaikan lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada saya. Saya mau bertanya Ustaz, silahkan. Perempuan itu wajib menutup aurat? Ya, laki-laki juga. Ya, kecuali muka dan telapak tangan. Kalau kita tidak menggunakan, mungkin Anda, bukan saya, ya, bukan kita. Kalau Anda tidak menggunakan kaos kaki saat keluar, apakah itu dosa? Apakah ayah kita juga ikut menanggung dosa itu juga Ustaz? Saya juga pernah membaca postingan katanya satu langkah kita keluar dari rumah tidak menutup aurat, satu langkah pula ayah kita menuju neraka. Apakah itu benar? Baik, saudariku yang baik, semoga Allah muliakan Anda, dan ini keinginan yang kuat untuk menutup aurat. Baik, ayat ini tentang menutup, ya, aurat bagi perempuan berlaku juga untuk laki-laki dalam konteks menutup aurat. Jadi menutup aurat itu bukan hanya perempuan, laki-laki juga sama, cuma batasannya yang berbeda antara aurat laki-laki dengan perempuan. Aurat itu asalnya sesuatu yang terbuka. Ya, yang terbuka yang harus ditutupi. Jadi aurat itu aslinya ara yang urut, terbuka, sesuatu yang terbuka. Nah, yang terbuka itu ada yang tidak menjadi aib, ada yang menjadi aib. Ya, sesuatu yang jelek untuk dilihat, sesuatu yang menimbulkan hal yang bisa menyebabkan maksiat terjadi misalnya, ya. Nah, di laki-laki misalnya ada bagian-bagian tertentu yang ketika dia terbuka, misalnya tangan sini terbuka, itu pandang biasa. Ya, nggak ada orang maksiat melihat tangan laki-laki misalnya, kan, dan seterusnya gitu. Kemudian perempuan berbeda.
Karena perempuan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum tertentu, dengan keadaan tertentu, dengan keindahan tertentu yang berbeda dengan laki-laki, sehingga bagian-bagian tertentu yang ketika terlihat di perempuan itu, mohon maaf ya, bisa berpotensi menjadikan setan memanfaatkan itu untuk membisikkan was-was. Ya, apakah kemudian mendorong berbuat sesuatu yang tidak baik gitu kan, atau menimbulkan sesuatu yang kotor dan sebagainya. Karena itu Islam datang dengan syariat melindungi dan menghormati perempuan. Ingat, syariat yang datang itu memberikan penghormatan dan perlindungan kepada perempuan. Karena itu ketika awal mula pertama syariat hijab diberikan, kan? Ya, dan ketika Allah menjelaskan, ya ada kejadian kan, bagaimana perempuan-perempuan diganggu ya oleh preman-preman di awal-awal masa di Madinah. Kemudian ketika itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun ayat, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ya yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'dzain. Hai Nabi, sampaikan kepada istrimu, ya, istri-istrimu, kemudian anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, ya, bahwa pada saat ini Allah memerintahkan supaya mereka memberikan tanda dari turunan syariat, longgarkan jilbabmu, pakai jilbab, ya kan, berikan tanda jilbab yang benar, longgarkan jilbabmu, kata Allah, sehingga menutupi yang tadinya kerudung biasa, tutup kemudian, paling minimal menutup ke dada ke sini, ya, di wilayah dada di sini. Ini jilbab itu yang terulur, dan batasan terulurnya paling minimal menutup ke dada di sini. Ya, asalnya kan cuma di kerudung, khimar itu cuma sampai sini gitu kan. Nah, jadi kemudian diminta dilonggarkan sebagai tanda supaya aurat-aurat inti di antara itu semua yang biasa tampak ditutupi. Nah, apa di antara tujuannya? Asa ayyurafna. Pertama diketahui sebagai identitas. Ya, identitas muslimah yang disyariatkan, memenuhi unsur syariat. Jadi ini identitas sebagai muslimah, bangga itu, Anda harus bangga. Ya, Anda bangga di hadapan Allah. Jadi Allah itu memberikan identitas khusus bagi perempuan supaya dibanggakan di hadapan Allah. Apa enggak ada muslimah yang pengen dibanggakan Allah? Ya, Anda dibanggakan orang begitu senangnya luar biasa. Kenapa dibanggakan Allah nggak senang? Ya, karena itu ketika Allah ingin memberikan kebanggaan kepada Anda, gunakan jilbab Anda. Setelah itu apa? Fala yu'dzain. Maka konsekuensi hukumnya ketika Anda mengenakan itu, Allah berikan perlindungan. Jadi sebetulnya jilbab itu luar biasa. Begitu Anda kenakan, teman-teman sekalian, ya akhwat, itu melekat hukum pada laki-laki untuk memberikan perlindungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh ada orang ganggu dia. Karena itu ketika ayat itu turun dan diganggu lagi, maka langsung kemudian dilindungi ya oleh para mukminin pada saat itu. Nah, itu diantaranya. Jadi ketika diturunkan ayat-ayat itu menutup, maka diandur disimpulkan, langsung Allah sampaikan illa ma dhahara minha. Tutupi bagian tubuh manusia kecuali yang biasa tampak, illa ma dhahara minha. Nah, yang biasa tampak ini ada yang disepakati oleh para ulama. Di antaranya apa? Wajah. Ini biasa tampak. Kemudian telapak tangan, ini biasa tampak. Karena ini biasa tampak, ya saudara-saudariku, ya terutama para akhwat, maka ini disepakati, ya perempuan boleh, ya terlihat kemudian wajahnya, tetap dia menggunakan jilbab misalnya, tapi bagian wajah boleh tampak. Kecuali pada kondisi tertentu, ya di antara perempuan dengan dua sifat. Satu yang misalnya khawatir dengan wajahnya yang menjadi fitnah misalnya, ya karena ada ujian kecantikan ya yang luar biasa. Walaupun orang mengatakan cantik itu relatif tapi jelek itu mutlak misalnya kan, tidak demikian pula karena ada kecantikan-kecantikan tertentu yang disepakati. Ya misalnya kalau ngelihat wajah tertentu maka misalnya ada tersirat sesuatu, atau kadang orang jalan bisa nabrak tiang misalnya kan, ya ketampanan juga bisa begitu. Ketika kasusnya Nabi Yusuf alaihissalam itu kan, ketika melihat jadi bengong, teriris kemudian tangan dan sebagainya, ada kondisi-kondisi demikian. Maka kalau wajah bisa menghasilkan fitnah sehingga memancing berbuat maksiat atau punya niat jahat, ya ada motif tertentu, tapi kan itu kan kejahatan terjadi karena niatnya, bukan itu juga Joni. Ya kadang-kadang terjadinya itu karena penampilan kita membuat dia terangsang untuk berbuat jahat, muncullah niat. Niat itu kan nggak mungkin muncul kalau tidak ada objek yang terlihat atau terdengar atau terasakan. Nah ini, jadi ketika dia melihat, mendengar, merasakan dan mengamati itu semua, baru muncul niat. Ya kalau nggak ada itu nggak ada niat. Jadi begitu cara formulasi memahami hukumnya. Nah karena itu bagi perempuan-perempuan demikian, maka dia mengenakan niqab misalnya, mengenakan cadar. Ya cadar untuk melindungi. Atau ada di antara perempuan yang kedua misalnya, dia ingin menjaga dirinya saja dengan misalnya naikkan untuk menjaga wajahnya gitu kan. Kemudian dia pakai niqab, sah-sah saja, nggak ada masalah di sini. Ya bahkan di madzhab Syafi'i itu menggunakan niqab, ya menggunakan niqab. Jadi boleh tampak yang di wajah ini, boleh menggunakan cadar, itu tidak ada persoalan. Ya itu satu wajah. Kemudian telapak tangan boleh tampak. Adapun bagian kaki, di sini ada khilaf. Ya khilaf. Abu Hanifah mengatakan itu hal yang biasa lumrah.
terutama bagi kalangan tertentu gitu, kalangan tertentu seperti yang pekerjaan-pekerjaan ya di dunia rumah tangga, misalnya kan mau beli sayur, beli macam-macam, ya mau beli sayur pakai kaos kaki lagi, pakai enggak lagi, di kalangan-kalangan tertentu di madzhab Hanafi membolehkan itu dengan kondisi-kondisi yang tertentu, kecuali kalau di sekitarannya misalnya ada hal-hal yang memang harus disupport untuk ditutupi secara langsung, misalnya bisa mengundang pandangan tertentu atau hal tertentu, punya niat-niat yang buruk yang terkondisikan dengan melihat itu karena keadaannya bisa berbeda. Seperti di Arab itu ada wilayah-wilayah tertentu, teman-teman sekalian, yang memang nggak boleh sedikit pun terbuka, ya makanya di sana ada yang pakai cadarnya, ada yang matanya aja kelihatan, ada tangannya bahkan ditutup pakai sarung tangan, kan sampai ke kaki, kecuali dalam keadaan tertentu, karena memang ada sebagian suku yang ketika melihat satu bagian tertentu, nah itu hasrat, godaan setan dan sebagainya itu bisa muncul. Nah jadi dalam konteks ini bagi perempuan yang biasa tampak itu wajah, kemudian telapak tangan, jikapun ada pekerjaan tertentu yang sekiranya menjadikan kakinya bagian tertentu terbuka, maka tidak terlampau harus banyak terbuka, cari longgaran yang bisa menutupi. Jadi perempuan itu harus isbal, ya perempuan itu menutupi ke bagian bawahnya, maka jalan keluarnya kalau Anda dalam kondisi sedang demikian, ya maka Anda bisa gunakan yang lebih longgar sifatnya. Dan kalau baiknya kalau keluar itu menggunakan kaos kaki, ya menggunakan apa? Kaos kaki. Jadi kalau ayah Anda udah menasehati, udah memberikan yang terbaik, tapi dalam keadaan misalnya tetap sengaja ada perempuan membuka aurat dan sebagainya, maka tidak ada dosa yang mengalir kepada ayah. Kecuali kalau orang tua memfasilitasi, ini yang bahaya. Hati-hati para orang tua ya, melihat tayangan ini, justru orang tua memberikan pakaian-pakaian yang membuka aurat misalnya. Ya alih-alih ditutup, cariin pakaian yang sobek. Orang buat nutupin, cari yang sobek. Ngapain beli pakaian sobek? Wong jahitannya aja nggak sempurna gitu kan. Ya Anda kan cari pakaian tuh buat menutupi. Ya kalau disobek ngapain dibeli gitu kan. Jadi mohon izin ya, mohon maaf ya, ini kan cara berpikir saja gitu, bukan model, tapi dalam konteks ini adalah menutupi bagian-bagian yang tidak harus tampak keluar. Jadi untuk perempuan sekali lagi, kalau dia keluar yang bukan mahramnya, maka yang disepakati untuk bisa dia tampak adalah bagian muka, wajah dengan telapak tangan. Adapun bagian kaki itu khilaf di dalamnya, madzhab Hanafi membolehkan kalau dalam rutinitas yang biasa. Ya, tapi jumhur ulama lebih tetap mengatakan itu bagian dari aurat yang harus tutup menggunakan kaos kaki. Jadi saran saya pakai kaos kaki. Ya, pakai kaos kaki. Kalau tidak sengaja dalam kondisi tertentu, ya tidak ada masalah. Hukum tidak terletak kepada ketidaksengajaan. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang terjadi karena kondisi darurat tertentu atau hal yang terjadi yang nggak bisa dihindari, gitu kan, maka itu tidak ada masalah. Ya, terjebak banjir, kemudian kaos kaki kotor, bisa menyebabkan kuman dan sebagainya. Tiba-tiba Anda mesti buka, itu kan kondisi darurat yang tidak sama dengan yang lain-lain sebagainya. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Saya pikir saya ingin coba lihat yang real time ya. Saya coba buka dulu. Bismillah. Kita lihat nih teman-teman sekalian yang tersambung dengan kita. Ini mungkin baru ya, yang biasanya kita print out ya. Tapi ini kadang-kadang suka sulit ya kalau langsung begini. Kita coba deh. Bismillah. Baik Mas Irfan, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berhijrah, saya baru berhijrah. Baik, saya tadi jelaskan tentang hijrah. Semoga Allah bimbing Anda, Mas Irfan. Saya bekerja di SPBU dan untuk transaksi ada pembulatan nominal sehingga ada selisih dari nilai asli dengan nilai yang diambil. Apakah itu termasuk riba? Tergantung kepada komunikasinya. Ya, jadi kalau Anda sampaikan kepada pelanggan, konsumennya ketika dia diisikan dan sebagainya, pas pembayaran Anda tunjukkan, ini sekian ya. Pak Ibu nilainya, misalnya ada pembulatan segini, apakah Bapak Ibu berkenan? Kan? Kalau dia katakan nggak ada masalah, misalnya khususnya kalau dibulatkannya mengambil bagian dari dia. Misal ketika dijadikan misalnya harus bayar Rp297.325, ya kan? Nah, yang ada dia bayar 300.000, Anda kembalikan misalnya di 2.000 ya, 2.000 sekian, pembulatannya di 25-nya itu nggak ditemukan. Ya, 25 nggak ditemukan, maka Anda katakan kepadanya, Pak, boleh nggak dibuatkan ke 50-nya, yang kembalinya ada 50. Anda katakan dulu. Ya, begitu dia katakan nggak ada masalah, Pak. Atau bahkan dia katakan ambil aja yang 50-nya, Bapak cukup berikan 2.000 saja. Nah, itu sepakat antara din. Ya, jadi satu keridhaan saling bersama. Ya, tapi kalau misalnya ini dia kelebihan, misalnya Anda yang harus dibayarnya bilnya misalnya 28.910, gitu kan? Nah, karena pembulatan ditarik ke bawah.
ya 28.900 gitu kan. Nah, 10-nya ini karena kan dirugikan di sini. Ya, maka lihat sistem ke atas. Bagaimana bos Anda mendiskusikan. Kalau kata bos Anda, kalau kita misalnya bulatannya ke bawah nggak ada masalah di situ, maka itu tidak terjadi unsur riba di sini. Karena ada izin yang diberikan, ya dianggap sebagai sebuah pemberian. Tapi kalau terkait dengan pembeli atau pengisi, maka Anda harus sampaikan di sini, Pak, ininya seperti ini gitu kan, kembaliannya segini. Kadang-kadang kalau kita menggunakan pembelian dengan pembayaran elektronik itu bisa pas diberikan tanpa pengurangan. Tapi kalau pembayaran cash misalnya, kadang-kadang terjadi situasi seperti itu. Maka jalan terbaiknya sampaikan kepada pelanggannya ya, atau konsumennya, diterangkan dengan baik, dan jika dia ridha mengatakan nggak ada masalah di sini gitu kan, maka silahkan itu. Oh, saya nggak mau, tetap harus dikembalikan 10-nya mana gitu kan, ya Bapak sedot aja Pak bensinnya ya, yang senilai 10 liter, canda misalnya kan. Gini dia katakan, Pak, kalau mau di seperti itu, oke, kita paskan aja, bulatkan ya, jadi dikasihkan lagi sehingga keluar, sehingga ada bulatan yang sama. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita lihat lagi terakhir ya, dari akun Viadara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang hutang puasa. Karena saya pernah tidak puasa ketika saat mengandung karena saya tidak kuat saat itu. Bagaimana cara membayar fidyahnya? Jangan langsung disimpulkan fidyah dulu, saudariku. Ya, karena di Al-Baqarah ayat 184, ya ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau Anda dalam kondisi sedang menunaikan puasa itu kan ada kondisi-kondisi sakit ya, atau dalam perjalanan, yang dua kondisi ini sebetulnya ini gambaran dari kondisi menyulitkan untuk puasa, sehingga dikiaskan ya, seperti halnya misalnya orang yang sedang mengandung ya, dia mencoba untuk menunaikannya tapi tidak kuat ya, ada satu yang dikhawatirkan mengganggu mungkin kepada janinnya atau pribadinya yang nggak kuat menunaikannya, seperti orang sakit yang tidak mampu untuk puasa, ketika dia mau tunaikan dia nggak mampu ya, atau ada kekhawatiran tertentu, dia nggak sakit, cuma khawatir, cuman dalam kasus ini kan karena tidak kuat ya, maka diposisikan sebagai orang yang sakit. Maka bagaimana cara dia kemudian mengganti puasanya? Jangan disimpulkan kepada fidyah dulu ya, fa'iddatu min ayamin ukhar. Maka yang dia mesti lakukan, dia bisa ganti di hari lain dulu ya. Jadi setelah dia kemudian melahirkan, selesai dalam masa pelahiran itu, sambil menyusui, dia coba cicil misalnya, bisa ketinggalan 10 ya, sebelum datang Ramadan berikutnya dia coba cicil dulu, misalkan 1 ya, setiap bulan misalnya coba cicil, kalau bisa 2 misalnya, itu kan 3 hari coba dicicil pelan-pelan, itu kan dengan teknik tertentu, ada perbanyak ngemil misalnya sebelum sahurnya ya, perbanyak dan seterusnya. Coba lihat nanti kemampuannya terus sampai insya Allah kalau bisa ditunaikan itu selesai sebelum Ramadan, maka tuntas utang Anda. Ya, tapi kalau misalnya tidak ada kemampuan dan sangat berat juga, maka di sini baru berlari kepada fidyah. Fidyah dihitung berdasarkan berapa banyak yang Anda tinggalkan. Ya, yang kadang-kadang kan begini, sudah misalnya mengandung, melahirkan gitu kan, dalam masa menyusui tiba-tiba mengandung lagi misalnya. Nah, itu kan sehingga double kepada Ramadan berikutnya bisa terjadi. Dan kalau berat demikian terakumulasi, boleh sebagiannya kemudian menggunakan fidyah dalam kondisi yang sulit untuk dibayar dengan hari-hari menunaikan ibadah puasa. Maka tinggal dihitung berapa hari di situ Anda, kemudian diukur makan Anda, porsinya berapa dalam sehari, 3 kali makan. Misal kalau makanan itu dalam 3 kali makan misalnya nilainya 50.000, maka Anda keluarkan dalam bentuk 50.000 ya, diberikan kepada orang, bisa dalam bentuk makanan, diberikan bahan pokok lagi ya, kepada seseorang siapa yang masuk dalam golongan fakir miskin, berikan ya. Tapi kalau Anda berikan lebih banyak tadi itu lebih bagus, misalnya berikan 100.000 atau 150.000 gitu kan, per satu harinya dikalikan berapa, tinggal nanti diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dari kalangan fakir dan miskin ya. Saran saya tidak dalam bentuk uang ya, karena bentuknya it'amu masakin ya, ta'amu miskin. Jadi ta'amu miskin itu memberikan makanan bentuknya, sehingga real. Bisa Anda berikan sembako aja, 150.000 berikan sembako, sembakonya kasih ya kan kepada orang fakir atau orang miskin, berikan kepada dia, berikan lagi sesuai dengan jumlahnya, misalnya 10 hari 100.000 kali 10 1 juta misalnya kan, nanti berikan kepada si fulan. Khawatirnya kalau nanti Anda berikan dalam bentuk uang, dia berikan rokok lagi ya, itu yang repot tuh ya. Dia belikan pulsa misalnya kan, nggak apa-apa, saya makan nggak makan nggak apa-apa, yang penting pulsa isi. Nah, itu repot tuh kalau sudah demikian, karena tujuan utama memberikan fidyah itu untuk memberikan kebutuhan pokok ya, makanan. Saya kira itu teman-teman sekalian untuk sementara ya, karena waktu kita terbatas. Wallahu a'lam bissawab. Boleh jadi apa yang saya sampaikan ada juga yang kurang tepat, maka silahkan Anda rujuk kembali ustadz-ustadz lain ya, supaya bisa melengkapi apa yang kami sampaikan, karena keterbatasan waktu kita juga dan juga keterbatasan ilmu dan wawasan. Pun demikian, kalau ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Izin menyampaikan informasi teman-teman sekalian bahwa
Alhamdulillah ini dalam progres, dalam pekan ini selesai insya Allah 5.000 paket baru, Masya Allah, Alhamdulillah, dan akan dibagikan gratis seperti kami sampaikan ya. Jadi ini pun yang sudah daftar STWH, kita sudah siapkan pembagian gratisnya. Satu paket-paket sudah kami kemarin siapkan 1.000 paket lagi, karena yang terdaftar kemarin ada 700 tambahan-tambahan yang hampir tiap bulan itu ada. Dan kemudian untuk program yang berikutnya, penguatan bagi kalangan mahasiswa dan umum gitu kan, yang tentang penguatan hafalan atau taisir untuk pengembangannya, itu kita akan berikan, karena ini nggak bisa didigitalkan ya, harus kita berikan, kita cetak terus. Insya Allah teman-teman sudah ada 5.000 yang baru siap, dan kita akan cetak lagi 5.000 lagi, terus sampai target kita setidaknya 20.000 ya untuk tahun ini. Mudah-mudahan nanti begitu sudah diterima, Ramadan kita akan skip dulu, karena saya akan maksimalkan Ramadan untuk support teman-teman menghafal dengan lebih optimal. Ya, Alhamdulillah yang sudah setoran Al-Fatihah, saya lihat sudah cukup banyak, di atas 50.000 setoran Al-Fatihah. Saya sangat senang sekali ya, dari setoran-setoran ini, dari setoran Al-Fatihah dan hafalan-hafalan yang lainnya. Dan insya Allah saya akan coba optimalkan untuk membimbing dan menyertai Anda semua dalam proses hafalan. Sebagian dari setoran itu juga ada yang langsung dengan saya, walaupun mungkin ada yang tidak menyadari bahwa itu saya yang sedang terima atau sedang berikan bimbingan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Dan semangat bagi yang belum bergabung, Anda masuk aja ke quantumakhir.com, masuk ke ILC, ikuti petunjuknya. Tinggal masuk ke situ, daftarnya gratis kok, daftar gratis, nanti insya Allah akan dikirimkan paketnya. Kalau sudah masuk ke fase kedua, Anda akan dapatkan juga gratis. Ya, Anda tinggal kirimkan biaya kirimnya saja, gitu kan. Nah, biasanya nanti di situ nanti akan ada bimbingan-bimbingan, arahan-arahan, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya ini nih, ada persoalan sedikit teman-teman sekalian. Ini tadi pagi saya masih putar, saya ingatkan masih ada saja gitu ya. Ini ada akun nih, namanya pusakaherbal.id. Nah, ini saya sangat tidak berkenan, bahkan saya minta staf saya untuk bisa diingatkan dengan kuat ya. Nah, ini akun ini mencoba memotong video saya saat Zoom ini ya, terus jualan gitu, terus dibuat ini di sini ada, mohon maaf nih, ada kamuflase nih. Ini kan meja begini aja kalau saya ceramah nih, tiba-tiba ditaruh produk Kasturi Hindi ya, terus dimanipulasinya, dibikin ini, terus masuk ke YouTube gitu. Nah, kadang saya pun pas buka ini, saya buka Soneo nih sebetulnya yang sedang berhijrah ya, tiba-tiba muncul iklan ini loh, kok bisa jadi iklan gitu kan. Nah, ini saya sudah tanyakan ke teman-teman, sudah diingatkan, di webnya sudah di take down, tapi di YouTube-nya nih masih iklan nih. Saya minta dengan hormat ya, dan dengan tegas kepada akun ini nih, pusakaherbal.id ya. Nah, kalau nggak salah webnya Aneka Halal, tuh sudah saya cek, sudah saya ingatkan, Anda ini melakukan sesuatu yang salah ini ya, dan ini nggak akan berkah, ini hasilnya nggak akan berkah, nggak akan bermanfaat gitu ya. Ini saya minta tolong segera di take down, dan ini sudah pelanggaran, sepertinya sudah pidana ini ya. Cuma saya mohon maaf lah gitu ya, saya mencoba sedapat mungkin untuk melakukan pendekatan-pendekatan yang baik sehingga tidak ada hal-hal yang buruk ya, hubungan-hubungan. Tapi kalau ini berkelanjutan dan sebagainya, saya kira penting juga untuk bisa saya sampaikan ke tim hukum untuk memproses ya, karena ini sudah nggak bagus itu. Saya khawatirnya nanti dikesankan bahwa kita jualan produk lalu kemudian dijual, dan saya nggak tahu apa yang dijual. Kalau berdampak sesuatu yang membahayakan kan repot gitu ya. Dan untuk yang lainnya, nanti insya Allah kita juga ada pengumuman bagaimana kontribusi kita bersama-sama untuk bisa menanggulangi pandemi COVID-19. Dan target saya, mudah-mudahan kita sebulan 2 bulan ini kita menyelesaikan semua ini ya, sebelum tiba Ramadan. Ramadan kemungkinan akan sama di tahun ini. Alhamdulillah, insya Allah akan seragam seluruh wilayah Indonesia, teman-teman sekalian, yaitu akan berlangsung tanggal 1 Ramadan ya, tahun 1442 Hijrah, bertepatan dengan 13 April. Ya, 13 April 2021. Ini kemungkinan besar dari ilmu falak itu akan bersamaan, karena ijtima yang terjadi itu setelah ilmu ijtima terjadi, ketinggian hilalnya sudah di atas 3 derajat ya, 3 derajat positif, 3 derajat. Jadi kalau 3 derajat itu batas yang disepakati di kita dengan menggunakan metode Imkan Uruk, ya kemungkinan itu terlihat tuh di 2 derajat. Karena itu kalau dia di 3 derajat berarti ada batas kesepakatan. Kemungkinan besar itu ya, itu tanggal 13-nya ditetapkan sebagai awal baru di bulan baru, yaitu bulan Ramadan. Dan Idul Fitrinya pun berita baik, alhamdulillah, insya Allah semua akan sama, nggak akan beda ya, semua akan bersamaan di tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah ya. Dan insya Allah ketinggian hilalnya juga 5 derajat itu, jadi nggak akan sama juga. Jadi Idul Fitrinya sama, kemudian Ramadannya sama. Nanti saya infokan kemudian ya, dengan data-data statistiknya, dengan kemudian persiapan-persiapannya. Dan diantara itu semua, sebelum Ramadan target kami, kita mitigasi di daerah-daerah kita
supaya dengan itu kita perketat ya, dari mulai penanganan COVID-nya, protokolnya. Kemudian kami akan supportkan juga, nanti kita akan umumkan di hari Senin insya Allah ya. Jadi apa yang saya umumkan hari Senin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan progres yang kita lakukan untuk berkontribusi menangani COVID ini, pandemi ini, dari awal seperti apa, dari sejak tahun lalu, karena ini sudah 1 tahun ya, apa yang kami kerjakan, apa yang dilakukan. Dan nanti saya akan menghimbau, mengajak juga kepada jemaah supaya kita disiplin ya, untuk bisa mengerjakan apa yang nanti kami juga sampaikan dan kami share. Dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa atasi nih, sebulan ini kita selesaikan, sehingga Ramadan kita bisa tarawih lagi ya, ta'lim lagi, kemudian kita bisa dapatkan hal-hal yang kita harapkan baik untuk seluruhnya. Demikian teman-teman sekalian, semoga Allah sayangi kita semua, maafkan kesalahan kita, ampuni dosa-dosa kita, dan dengan itu mudah-mudahan Allah turunkan curahkan rahmatnya kepada kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.